Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Kasih Mamora, NIM 1704033126. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham dan obligasi. Berikut adalah yang saya gunakan dalam pengerjaan tugas yang bersumber dari beberapa e-book dan juga jurnal mengenai saham dan obligasi. Pertama, mari kita bahas tentang saham. Definisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian saham itu ada 4, yaitu 1 bagian atau andil, 2 sumbangan, 3 surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas, dan yang keempat hak yang dimiliki orang terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan. Nah, keuntungan dari pemilikan saham itu ada 2. Yang pertama ada dividen dan capital gain. Dividen adalah semacam pembagian keuntungan yang diberikan suatu perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam investasi saham ada 2, yaitu risk dan return. Risk adalah investasi saham terdiri dari resiko sistematik, resiko tidak sistematik. Sedangkan return adalah selisih antara harga jual plus aliran kas yang lain yang masuk dengan. Selanjutnya, jenis-jenis dari resiko saham. Yang pertama, resiko sistematis. Risiko yang berpengaruh terhadap semua investasi dan tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dengan jalan melakukan diversifikasi. Yang kedua, variabilitas pendapatan saham secara individual dari investasi tersebut, yaitu resiko yang melekat pada investasi karena kondisi yang unik dari suatu perusahaan atau industri tertentu. Kita membahas tentang penilaian saham. Itu ada 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai buku ialah nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan emiten. Sedangkan nilai pasar merupakan nilai saham di pasar. Dan nilai intrinsik adalah nilai teoritis atau nilai yang seharusnya terjadi. Ada beberapa keadaan. Jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, maka saham overvalued. Sedangkan jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik, maka nilai sahamnya undervalued. Selanjutnya, pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik dalam saham. Ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan nilai sekarang atau present value approach, terdiri dari 3, pendekatan zero growth, constant growth, dan juga non-constant growth. Yang kedua, pendekatan rasio harga terhadap earning, yaitu price earning ratio atau PER. Dari pendekatan nilai sekarang itu terdapat proses penilaian saham. Proses penilaian ke depan, kedua estimasi tingkat return yang ketiga mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan, dan yang keempat nilai sekarang aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham yang bersangkutan. Kemudian kita membahas tentang obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain yang sebagai pihak yang berutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga. Yang kedua, di sini saham dan obligasi itu berbeda, di mana saham yang memberikan hak pemilikan kepada pemegangnya, sedangkan obligasi itu merupakan pinjaman yang diberikan oleh investor kepada penerbit obligasi atau emiten. Menurut Tande Lilin, yang menjadikan pembayaran bunga kupon obligasi secara periodik kepada pemegangnya serta penelusuran obligasi pada saat jatuh tempo obligasi. Karakteristik dari obligasi ada 4. Yang pertama, nilai nominal atau face value ialah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo.
Yang kedua, jatuh tempo atau maturity. Jatuh tempo atau maturity adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Yang ketiga adalah kupon atau the interest rate, yaitu nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Dan yang terakhir, penerbit atau emiten atau issuer, yaitu faktor yang sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Jenis-jenis dari obligasi. Yang pertama, dilihat dari sisi penerbit, terdiri dari 3, corporate bonds, government bonds, dan municipal bond. Yang kedua, dilihat dari sistem pembayaran bunganya, ada zero coupon bonds, fixed coupon bonds, dan floating coupon bonds. Yang ketiga, dilihat dari segi nilai nominalnya, ada 2, yaitu conventional bonds dan retail bonds. Yang keempat, dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya, ada 5, yaitu secure bonds, guarantee bonds, mortgage bonds, collateral trust bonds, dan unsecured bonds. Yang kelima, dilihat dari hak penukaran atau opsinya, ada 4, yaitu convertible bonds, exchangeable bonds, callable bonds, dan mutable bonds. Yang keenam, dilihat dari segi perhitungan imbal hasil, ada 2, yaitu conventional bonds dan syariah bonds. Selanjutnya yaitu tentang harga obligasi. Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, harga obligasi lebih sering dinyatakan dalam presentasi. Ada 3 kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu yang pertama nilai par, yang kedua at premium atau dengan premium, yang ketiga adalah at discount. Keuntungan obligasi bagi penjual dan pembelinya. Bagi penjual, adapun keuntungan dari obligasi itu ialah obligasi lebih murah dari segi biaya penerbitan ketimbang menerbitkan saham baru. Yang kedua, investor, obligasi tidak punya hak atas internal perusahaan. Yang ketiga, bunga obligasi cenderung lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman kredit di bank. Sedangkan keuntungan obligasi bagi pembeli yaitu mendapat kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Yang kedua, banyak pilihan seri efek bersifat utang yang bisa dipilih investor di pasar sekunder. Yang ketiga, kupon obligasi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Yang keempat, kupon obligasi surat utang bisa dijadikan sebagai jaminan dan agunan. Demikian presentasi saya tentang saham dan obligasi. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih atas presentasinya. Saya ingin bertanya, apakah hubungan antara risiko dan return? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Hubungan antara risiko dan return. Return itu adalah imbal hasil, yaitu ekspektasi akan uang yang dihasilkan dari investasi yang kita berikan. Sementara risiko adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika imbal hasil yang sebenarnya berbeda dengan yang diharapkan dengan jumlahnya. Dengan kata lain, risiko merupakan volatilitas yang terkait pada sebuah investasi. Pada saudari Dia, apakah sudah cukup jelas? Sudah jawabnya. Baik, saya ingin bertanya, antara saham dan obligasi, apakah mereka memiliki persamaan ataupun perbedaan? Jika ada, bisakah Anda menjelaskannya? Terima kasih kepada saudari Suci atas pertanyaannya. Saham dan obligasi memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu diterbitkan untuk mengumpulkan uang yang akan dimanfaatkan untuk memperluas operasi perusahaan atau entitas. Sedangkan perbedaannya, ketika perusahaan menerbitkan saham, itu artinya mereka menjual sebagian kepemilikan kepada pihak lain. Tetapi ketika perusahaan menerbitkan obligasi, itu artinya mereka menerbitkan utang, dan kita yang memiliki obligasi berhak untuk mendapatkan pembayaran kembali pokok utang ditambah dengan bunganya. Apakah saudari Suci jawaban saya sudah cukup jelas? Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi tugas saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.